Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Baik, ayuhal abna'i, anak-anakku semuanya, kaifa halukum la'allakum ala sihhatin wa ala afiyatin wa ala inayatillahi wa ridha. Nah, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pembelajaran PAI, yang mana pelajaran PAI kita sudah membahas kemarin tentang Islam, dan kita akan mengetahui atau kita akan membahas berikutnya yaitu tingkatan dalam Islam. Tingkatan yang pertama itu Islam itu sendiri. Islam tentunya yang dimaksud di sini adalah amalan zahir, amalan anggota badan. Taib. Apa itu Islam? Tentu Islam adalah sesuai dengan rukun-rukunnya, yaitu rukun Islam itu ada 5, sebagaimana tatkala Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kemudian Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian menunaikan zakat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, dan juga berhaji jika mampu. Nah, untuk syahadat itu sendiri anak-anakku semuanya memiliki makna. Syahadat la ilaha illallah itu ada makna atau maksud dari syahadat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak di sana Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, seperti Lata pada zaman Nabi Nuh, Lata, Uzza, Ya'uq wa Ya'uq wa Nasra, dan juga pada zaman-zaman sekarang tuh banyak, ada yang menyembah api, ada bulan, ada matahari, bintang, dan yang semisalnya. Itu termasuk ilah, yaitu sesembahan. Namun bukan sesembahan yang berhak untuk disembah. Oleh karenanya para ulama mengatakan arti yang benar pada kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Nah, kemudian la ilaha itu artinya menafikan bahwa tidak ada sesembahan illallah, yang tentunya hanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, menetapkan hanya Allah lah sesembahan yang hak. Kemudian kita bersaksi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kesaksian tidak ada atau Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah mengharuskan kita ta'atu fi ma'amar. Hendaknya kita mengikuti, mentaati apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Tasdiqu fi ma akhbar. Kemudian membenarkan apa yang dikhabarkan. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Dan menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang dan diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa alla ya'budallahu illa bima syara'a. Dan hendaknya kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti amalan-amalan sunnah dan yang semisalnya. Baik. Kemudian anak-anak semuanya, yang berikutnya adalah salat. Yaitu sesuai dengan rukun Islam, yaitu salat. Hendaknya kita menunaikan salat setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian kita salat. Itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat, wa dzalika dinul qayyimah."
Dan wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan kita, maksudnya illa liya'budullah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlisin, untuk seikhlas-ikhlasnya. Wa yuqimus shalah, kemudian hendaknya dia melaksanakan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, maka itulah agama yang lurus. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di situ kita disuruh mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, bukan salat yang sembarangan. Kemudian seperti ayam mematuk makanan, misalkan salatnya cepat kilat. Ya, itu tidak benar, karena salah satu rukun di antara rukun-rukun salat adalah tumaninah, yaitu tenang, tidak terburu-buru. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-isti'jalu minasyaitan, terburu-buru adalah termasuk dari perbuatannya syaitan. Itu salat, rukun yang kedua. Yang ketiga adalah zakat. Zakat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita itu banyak jenisnya. Ada zakat al-fitr, itu biasanya setelah sebelum Idul Fitri ada yang namanya zakatul fitr, yang mana semuanya harus mengeluarkan zakatul fitr. Ada zakat al-mal, zakat harta bagi yang memiliki harta banyak. Ya. Kemudian itu suatu hal yang harus dikerjakan oleh kita sebagai kaum muslimin. Berikutnya, berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, berpuasa pada bulan Ramadan. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Diwajibkan kepada kalian itu berpuasa sebagaimana diwajibkannya kepada orang-orang yang sebelum kalian untuk berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan rasa iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosanya. Yang berikutnya itu berhaji. Berhaji bagi yang mampu. Makanya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Maka walillahi 'alan nas, maka suatu kewajiban bagi manusia untuk melaksanakan haji ke Baitul Haram, ke Ka'bah maksudnya. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam ini. Nah, baik. Itu anak-anak semuanya tentang tingkatan-tingkatan Islam atau rukun Islam yang seharusnya kita sebagai seorang muslim mengamalkan setiap rukun-rukun Islam tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melaksanakan segala bentuk amalan ibadah dan menyempurnakan setiap rukun-rukun Islam. Untuk tugasnya nanti perhatikan video berikut ini, insyaallah akan ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.